Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ittaqullaha mastata'tum. Wa qala Allahu bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima masolihal akhlaq. Hadis riwayat Imam Ahmad. Saudaraku sekalian, pada mata kuliah metode studi Islam, pada kesempatan ini saya sampaikan tentang visi dan misi Islam. Agama Islam itu memiliki visi, yaitu untuk mewujudkan manusia, masyarakat yang sejahtera, yang maslahat di dunia dan di akhirat. Dengan ajaran Islam itu manusia diluruskan agar dalam keyakinannya tidak sesat, dan perilaku manusia diluruskan agar perilakunya tidak jahat. Maka dengan petunjuk-petunjuk dengan ajaran Islam tersebut, karena Islam memiliki visi untuk mewujudkan kemaslahatan, kesejahteraan manusia, baik dalam kehidupan di dunia ataupun di akhirat. Maka dengan dalil yang tadi disampaikan, tiada lain bahwasanya Rasulullah diutus membawa agama Islam itu untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Dan tentu saja untuk mewujudkan visi itu diperlukan misi. Ada tahapan-tahapan yang harus dikerjakan, yaitu dengan studi Islam, dengan tentu saja ada metode-metode yang sistematis. Kemudian juga ada pendekatan-pendekatan cara menyampaikan ajaran Islam. Dalam metode studi Islam, yang pertama, proses untuk mendapatkan ilmu, yaitu dengan taklim, tarbiyah atau tadris, mengumpulkan ilmu-ilmu. Langkah yang kedua, ditashis, sehingga sumber-sumber yang dipakai itu jelas, benar sumbernya. Yang primer dari Al-Quran, kemudian mentashih hadis-hadis, dipilih hadis-hadis yang sahihnya,
Kemudian tambahan ilmu-ilmu sekundernya, dan itu juga perlu selektif agar kita tidak menyampaikan ilmu-ilmu yang hoax. Dan selanjutnya tahapan tatwir, kita menyimpulkan dari ilmu-ilmu yang telah kita dapat, disimpulkan, dipahami, kemudian kita kembangkan, kita amalkan, dan kemudian juga kita sosialisasikan, disampaikan kepada yang lain. Selanjutnya misi, bahwa Islam itu harus ada tahapan-tahapan cara kita mensosialisasikannya. Tentu saja kita harus memiliki metode cara kita mensosialisasikan ajaran Islam. Berbagai macam pendekatan kita perlukan. Di antaranya pendekatan sosiologis, ya kita harus bisa memilah-milah ini objek yang kita hadapi, klasifikasinya mungkin klasifikasi masyarakat yang awam, mungkin yang kita hadapi audiennya masyarakat intelektual. Tentu saja kita cara menyampaikan ilmu-ilmu itu harus ada metode, sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa sesuai dengan rasa yang kita hadapi. Kemudian juga pendekatan psikologis, tentu saja kita harus bisa memilah bahwa objek yang kita hadapi, misalnya ini anak-anak, orang tua, tentu saja baik bahasa atau tata cara kita menyampaikan kepada audien itu tentu harus dibedakan. Cara penyampaian kita kepada anak-anak dan cara menyampaikan kita kepada orang tua. Jangan sampai orang tua diperlakukan seperti anak-anak, atau penyampaian materi kepada anak-anak disampaikan seperti kepada orang tua, maka tentu saja kemungkinan materi tidak akan sampai secara optimal. Juga pendekatan psikologis, di samping pendekatan psikologis, pendekatan filosofis, mungkin juga kita harus bisa menyampaikan, menjelaskan bahwa ilmu-ilmu itu hikmah, manfaatnya, hakikatnya dari apa yang disampaikan itu harus bisa terasa, memberikan pencerahan, memberikan kenikmatan bagi orang yang akan menerima ilmu tersebut. Atau juga ada pendekatan kultur, karena kan kita masyarakat itu kulturnya berbeda. Ada kultur petani, kultur pedagang, kultur orang-orang akademis, tentu saja akan berbeda. Oleh karena itu pendekatannya pun harus disesuaikan dengan kulturnya. Nah, insya Allah dengan berbagai macam pendekatan, baik itu melalui pendidikan formal atau pendidikan non formal ataupun informal, apabila memang kita melaksanakan berbagai macam pendekatan yang tepat, maka insya Allah misi Islam, yaitu dakwah, itu akan sampai. Dan agama Islam itu agama yang universal, yang memberikan bimbingan masalah keyakinan agar manusia itu tidak tersesat dalam keyakinan, membimbing peribadatan agar ibadah itu benar, membimbing masalah muamalah dalam kehidupan sehari-hari
bagaimana berbisnis, melakukan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian juga masalah-masalah hukum, karena memang yang namanya hidup bermasyarakat, hidup bernegara itu harus ada hukum. Hukum itu adalah untuk menciptakan ketertiban. Tapi setiap orang, setiap manusia punya kepentingan masing-masing. Kadang-kadang kepentingan-kepentingan itu bisa bertabrakan, bersenggolan dengan kepentingan yang lain, yang mungkin kadang-kadang kalau tidak diatur dengan hukum itu bisa menimbulkan konflik horizontal. Oleh karena itu di dalam agama Islam itu ada hukum yang harus ditegakkan, baik oleh kesadaran diri masing-masing ataupun juga harus ditegakkan oleh